saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan berikan kami sehat, kami boleh menikmati udara segar pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, Nats Renungan hari ini, Selasa tanggal 2 Maret 2021, tertulis dari Mazmur 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu tidak serta-merta begitu saja didapatkan. Itu harus dicari dan diusahakan. Ada orang mencari kebahagiaan, pergi ke tempat rekreasi, ke mal, ke luar kota, bahkan ke luar negeri dan lain sebagainya, agar mereka berbahagia. Tetapi, apakah kebahagiaan seperti itu? Paulus menyebutkan dalam Roma 4 ayat 6, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Nats ini memberi kunci penting mengenai hidup yang berbahagia dan penuh keberhasilan. Sebuah bentuk hidup yang kita semua dambakan sekaligus yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Apa yang bisa kita lihat dari Nats ini? Untuk mendapatkan kebahagiaan ini, kita diingatkan pertama, agar tidak berjalan dengan orang fasik. Artinya, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua, agar tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, tidak ikut-ikutan melakukan dosa atau mencontoh perbuatan-perbuatan orang berdosa. Dan ketiga, agar tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, tidak bergaul di kalangan orang-orang yang menghina Tuhan lewat ucapan maupun perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, masih banyak di dunia ini kita temui orang yang bertipe, orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Kemanapun kita akan mudah bertemu dengan ketiga tipe jenis itu. Orang-orang yang demikian sangat sulit melihat balok di matanya, tetapi gampang melihat selumbar di mata orang lain. Mereka tidak peduli terhadap kebenaran Allah. Dalam Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka kalau kita salah bergaul, pasti terjerumus dengan pergaulan yang salah. Maka berbahagialah orang yang tidak bergaul
dengan tipikal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita seharusnya mendasarkan hidup kita? Kata kuncinya ada dalam Mazmur 1 ayat 2 yang mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam hidup orang benar, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Membaca, mendengar, merenungkan, mempercayai, dan melakukan firman Tuhan. Mazmur ini memberikan kita kekuatan. Berbahagialah. Orang benar akan selalu berbahagia di setiap musim kehidupan. Orang benar akan tetap bersukacita walaupun keadaan tidak berpihak kepada kita. Jika kita hidup di jalan yang benar, diibaratkan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Artinya bahwa firman Tuhan yang kita serap masuk dalam diri kita adalah sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, dan sumber keberhasilan. Sebab firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, kita percayai, dan yang kita lakukan pasti akan berhasil. Dalam firman Tuhan akan berbuah dalam diri kita pada saat yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaplikasikan hidup kita pada Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan dan akan terus dan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Tidak akan pernah layu alias terus hidup disertai kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita, bukan kekecewaan atau kepahitan. Jelas, nats ini mengatakan bahwa apapun yang diperbuat akan membawa hasil yang baik, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun memberkati orang lain. Dengan demikian, kita akan disebut orang berbahagia karena hidup dalam kehendaknya. Berbahagia dalam situasi apapun adalah ciri orang beriman pada Allah. Sebaliknya, karena iman pada Allah lah kita disebut berbahagia. Berbahagialah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan benar dan penuh kebahagiaan. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami agar selalu berjalan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.